Sasaran terkunci. Bawahan memberi hormat pada Yang Mulia Pedang. Apa yang kau lakukan? Menkalaku? Menerima kabar dari Paviliun Perlindungan Naga. Kabarnya Tuan Jianzun datang ke Gunung Koi memancing. Kami di sini untuk menyambut Yang Mulia. Omong kosong, aku pulang diam-diam, untuk beristirahat dengan tenang. Tarik kembali semua pasukan ini. Ingat, jangan bergerak tanpa perintahku, apalagi mengganggu warga. Apa, Xiao Wang, sanggup membayarnya? Kakang, izinkan saya membaca garis tanganmu. Wah, garis kariermu bagus. Teklong lehatlah, aku dapat ikan. Ayo, besar sekali. Mari kita rebus malam ini. Apa yang kau lakukan? Memancing, ada masalah? Hari ini hari khusus memancing kakak Baolong. Dilarang memancing bagi orang tak dikenal. Pergi dari sini. Ini kolam liar. Acara khusus apa? Apa kau tak paham ucapan? Hari ini Tyrannosaurus dan para gadis memancing di sini. Aku tak ingin diganggu. Kau ingin mati? Jangan pergi. Kakak Tyrannosaurus, ada yang rusakin tempat. Berani hancurin lapangan kakak Tyrannosaurus kita. Nah, lu mau bikin rusak tempat ini? Gue cuma mau mancing. Gue udah booking kolam ikan. Lu nggak ada hak buat mancing di sini. Gimana kalau gue tetap mau mancing di sini? Saudara-saudara, dia bilang harus mancing di sini. Kita harus gimana? Kak Baolong, kasih perintah aja. Gue gebukin dia. Si semut ini, mending kita tenggelamin ke kolam buat pakan ikan. Mungkin nanti gue bisa jadi putri duyung. Cewek-cewek pengen lihat lu dikasih pakan ikan. Mau turun sendiri? Atau kita yang suruh turun? You Nasehaven, pergi dari sini sebelum gue marah. Nanti lu nggak bakal kuat tanggung akibatnya. Masih aja sok jago. Saudara-saudara, ajarin dia kalau jago. Tenggelamin biar pakan ikan. Padang jangan takut. Shentang memberi ikan untuk mengeringkannya. Aku akan membunuhmu. Hey, kau tak menenggelamkanku ke kolam untuk pakan ikan. Jangan sok jago hanya karena bisa sedikit jurus. Aku punya backingan. Kata sanggup lawan aku. Ada backingan? Tentu, aku di bawah Raja Pembantai Babi. Raja Pembantai Babi, APA. Dasar kampungan berpikiran sempit. Kau tak kenal Raja Pembantai Babi? Benar. Raja Pembantai Babi penguasa kota ini punya ratusan anak buah. Kau bisa lenyap hanya dengan satu perintah. Jangan buang waktu dengan dia. Aku akan panggil Raja Pembantai sekarang. Tahan saja, kau mati. Jangan buang waktu dengan orang ini. Panggil Shaju Sekarang. Akan kulihat bagaimana kau mati. Aku sudah pulang kerja, akan kulihat akhirmu. Beraninya kau pukul aku? Aku jarang pukul wanita, tapi kau bajingan. Benarkah Yun Shang datang ke Jinli Pond untuk memancing? Pesan dari Falcon Hall tak mungkin salah. Nona, Tak APA. Aku akan segera bertemu kakak Yun Shang. Hei, percepat mobilnya. Cepat, cepat, cepat. baik. Kakak Pembantai Babi yang hebat. Aku menantimu. Saju akan segera tiba. Akan kusaksikan kematian. Tyrannosaurus baru saja pukul aku. Kau harus balas dendam untukku. Saju akan datang. Bocah ini akan mati. Jangan khawatir, aku akan tangga di sini, TAPI. Orang yang kutunggu harus membayar sesuatu. Apa yang kau mau? Perlu tadian tunggu babanya datang. Perlu tadlak, tunggu babi ITU datang. Jangan pergi terlalu jauh. Ketalian berada di sini. Kita bisa kehilangan nyawa, tapi harga diri tak boleh hilang.
Berani melawan aku? Kuberikan kau hukuman mati. Mau mati atau berlutut? Kejam sekali. Kakak Yunshang. Ada apa ini? Kenapa kau di sini? Aku kesal kau pergi. Jadi datang mencarimu? Apa yang mereka lakukan? Kenapa kau berlutut? Mereka mau menangkap ikan overlord di sini. Aku berlutut merenungkan kesalahan. Berani sekali memancing ikan overlord di depan kakak Yunshang. Mereka ingin mati? Harus kubenamkan mereka semua di kolam? Jangan, mereka kumasempa. Jangan kotori kolam ini. Baik. Koi tadapla koi. Dia benar-benar menangkap koi. Siapa yang menangkap koi? Siapa yang menangkap koi itu? Kakak pembantai babi. Akhirnya kau datang. Kakak pembantai babi, balas dendam kami. Dia yang mengalahkanmu. Ya, itu si brengsek. Anak muda, kau kakap tangguh. Koi ini, ada ribuan ikan di kolam ini. Tapi hanya koi ini tak pernah makan umpan. Bertahun-tahun, semua nelayan yang datang silih berganti. Tak ada yang bisa tangkap koi ini. Tak kusangka kau bisa menangkapnya. Ini kuma ikan koi. Jika kau dapat koi ini, semoga beruntung. Jika kau serahkan koi di tanganmu, mulai sekarang ikuti aku. Soal pukul adikku tadi, akan kemaafkan. Bagaimana? Tak APA. Tapi siapa kau ini sebenarnya? Berani-beraninya, kau harus tahu akibat ganggu pembantai babi sepertiku. Pergi. Berani ganggu waktu memancing. Hukumannya lebih kejam dari jadi babi. Kau lebih gila dari aku. Tangkap dia. Kejam. Siap, Nona. Siapa yang ganggu kakak Yunshang memancing? Lempar ke kolam. Ya, berani hadang Amara Raja Pembantai Babi. Bienu semua yang menggelenji. Dan Buddha. Aku punya jurus pirus gila. Lihat wanita ini, berani tapi menggoda. Ku ingin jadikan dia nyonya di pondok. Dia calon pemimpin yang baik. Dengar, nona kecil, lebih baik kau berlutut minta maaf ke babi. Atau nanti ku hancurkan kau sampai remuk. Kau akan menyesal. Pergi. Kalau tetap tak tahu terima kasih, jangan salahkan aku jadi. Rasakan kekuatan telapak besi. Telapak pasir besi. Ini mah ampas tahu. Sadar babi. Dasar jalan, jangan bergerak. Kau pikir jagoan karena jago kungfu? Sehebat apapun ilmu bela dirimu. Bisakah kau hentikan peluru? Cepat, bersujud sekarang. Berani-beraninya mengacungkan senjata ke keluarga Yan. Keluarga yang apaan? Haha, siapa sih jagoan keluarga Yan? Kami 4 keluarga Jiu Zhen. Zhang Wang Zhaochuan. Nama marga Yan? Nenek, katakan. Apa basis kekuatan keluargamu? Seratakan soul keluargamu. Paman. Kau tak kenal keluarga terkuat di Shangjing? Untuk apa masih di sini? Keluarga nomor 1 di Shangjing. Keluarga Yan. Benar aku. Putri terkaya Daxia, Yan Shuero. Dia bilang anak orang terkaya Daxia. Aku sudah 40 tahun hidup, baru dengar candaan konyol begini. Mau kukumpulkan lagi seluruh warga 9 kota, membawa spanduk, menyambut kedatanganmu. Jangan sinis denganku. Aku sungguh Yan Shuero. Keluarga yang punya posisi tinggi. Jangan macam-macam. Tapi jika ada yang berani langgar, akan kubinasakan. Cewek kecil ini serius amat. Hahaha, masih pura-pura. Kau di sini, sipat. Lepas berjumpa dan lompat ke kolam. Mandi di kolam ikan. Temani juga saudara-saudara kami. Iya. Atau ku tembak. Oh, Sial, dapat ikan koi lagi. Dia seperti dewa. Tak APA, bayar dia memancing dulu.
Kita sudah ambil satu darinya. Baik, Nona, sudah kukatakan lepas bajumu dan mandi di kolam ikan. Tak Denga, mau ku carikan orang untuk membantumu? Tyrannosaurus Rex. Ya, Bang Bobby, naik. Kau lepaskan bajunya. Dorong dia ke kolam ikan untuk mandi. Kalau dia mandi, nanti dia jadi putri duyung. Berani sentuh nyonya kita? Siapa namamu? Kau lupa, aku membawa pistol. Tunggu APA Tyrannosaurus. Langsung telanjangi dia. Aku ingin lihat putri duyung mandi. Bisa kau lepas? Coba kalau berani. Berani kau menyentuhku? Apa ini? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini lambang keluarga Yan di Beijing. Lambang Feiyan. Lambang Fian? Ya Tuhan. Lihat aku. Ini segel giok dinasti Qin. Aku beli seharga 300 yuan di pasar. Jadi apa aku kaisar pertama Qin sekarang? Baik, kau tak percaya ya? Aku akan telepon untuk membuktikannya. Jangan bergerak. Apa yang kau mau lakukan? Kau mau menelepon? Aku tak akan memberimu kesempatan. Ini di tengah hutan. Tak ada apa-apa di sini. Lempar ponselmu ke air. Aku sarankan kau jangan mati. Tyrannosaurus, apa yang kau bicarakan? Cepatlah. Baiklah, Nona. Kakak datang. Apa yang kau lakukan? Letakin. Kau bilang, aku hanya ingin memancing dengan baik, dan membuat sup untuk ibuku. Mengapa kau harus memprovokasiku? Berlututlah dan bicara, atau aku benar-benar akan menembak. Berlutut dan bicara padaku, atau aku benar-benar akan menembak. Ayo, tembak aku. Baik, ini salahmu. Jangan salahkan aku jika gitu. Tembak aku. Kau manusia atau hantu? Aku dewa. Dengar baik-baik, aku dari Tianye. Kubunuh kau dimanapun kau bersembunyi. Apa itu Tianye? Kau sudah menghina kami. Bahkan jika kau bersekutu dengan Raja Neraka, aku takkan menghina. Halo adik kecil. Kak, ayah, ada yang memukulku sampai mati. Apa katamu? Ada yang datang ke desa kita bangun resort. Dia menolak. Lalu dipukuli sampai tewas. Berani sekali mereka. Siapa yang berbuat sejahat ini? Tunggu aku akan pulang sekarang. Xiaohua. Berani mengebang. Bawa aku dan bunuh dia. Baik, Lebiao. Ibu. 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 Inilah akibatnya saat kau menghina Tuhan. Kau mau lapor polisi? Pergi ke neraka. Dadah. Kalian iblis. Akan ada balasannya. Aku akan pulang sekarang. Kakak Yunsheng, Kakak Yunsheng. Kakak awan yang kejam, ada masalah di rumah. Cepat panggil tim pengawalku. Ayo pergi bantu. Karakin Pasukan Penjaga, Naga Sejra, Desa Bingwei, Li bersihkan kejahatan. Orang tuaku tak berguna. Aku tak bisa melindungimu. Bajingan-bajingan ini, kalian bukan manusia sama sekali. Ya, bukan manusia. Xiaohua, berhenti menangis. Orang mati tak bisa hidup lagi. Ya, turut berduka.
Atau cepat hubungi kakakmu, aku akan urus pemakamannya. Warga yang tak taat hukum, ayo ke pengadilan mengadu. Benar, adukan ke pengadilan. Mau mari? Coba saja. Siapa kalian? Apa maunya? Jangan takut, kami bikin penjara. Aku mau temui bos resor, Tuan Zhao. Mau bicara soal jual rumah ini. Kalian iblis. Takkan kujual rumah ini padamu. Tapi kalian membunuhnya. Kalian akan dihukum cepat atau lambat. Nona kecil, jangan asal bicara. Aku pengusaha profesional, selalu taat hukum dan peraturan. Mana mungkin melakukan pembunuhan? Jangan fitnah kami. Berhenti berpura-pura. Aku tahu kalian menyewa pembunuh itu. Ya, memang kalian. Kalian pelakunya. Kalian pakai ekskavator hancurkan rumahku tengah malam. Kalian perampok. Tuhan sedang mengawasi. Kalian akan dihukum. Ada apa ini? Aku kasih jalan keluar. Desa ini sudah terlalu banyak musibah. Mau tambah korban jiwa? Kalian semua. Aku bicara baik-baik, tapi kalian tak mau dengar. Kalian pantas dipukul, ya? Sekretaris Wang, ambil kontrak dan suruh dia tanda tangan. Tanda tangani kontraknya. Semua akan baik-baik saja. Kalian membunuh orang tuaku. Aku takkan tanda tangani denganmu. Maukah orang tuamu tak mau antar kepergiannya? Apa kau ingin orang tuamu tidak bisa mati? Orang tuaku sudah tiada. Aku tidak punya rasa takut. Bunuh aku, bunuh aku. Bunuh aku? Ada jangan. Aku tidak akan membunuhmu, tapi sangat mungkin kau akan diikat di gunung tanpa alasan. Tidak bisa hidup maupun mati. Mau mencoba? Ayo tanda tangani kontraknya cepat. Lebih baik kau tanda tangan. Wajahmu sangat cantik. Sayang sekali mati muda bukan? Membunuh orang tuaku. Aku tidak akan tanda tangan. Saat kakakku kembali, aku tidak akan memaafkanmu. Kakakmu? Siapa dia? Siapa kakakmu? Kakakku berada di departemen perang. Dia punya koneksi. Di departemen perang? Sebagai tentara berani bilang punya koneksi, kurasa gadis kecil ini tidak akan menyerah sampai akhir. Kenapa tidak kita kejam sedikit? Kesabaranku juga terbatas. The gang de Chong, ya bos, bawa dia pergi. Bawa ke kamarku. Aku ingin bicara baik-baik. Hahaha, laksanakan. Lepaskan aku, lepaskan. Tolong. Berani, siapa berani sentuh dia? Ada masalah, kakek? Mau ikut campur? Jangan. Tidak, aku salah. Kau ingin mati? Hari ini aku rela mempertaruhkan nyawa. Aku takkan biarkan perampok semuanya. Ayo lawan mereka. Jangan biarkan mereka berbuat semena. Pergi. Mereka berani macam-macam. Langsung serang saja. Iya, kita habisi mereka. Cepat pasang tanda kecil untukku. Sulit untuk melepasnya. Sulit untuk menarik kembali. Kami dari kota besar. Masa kalah di desa terpencil ini, siapa berani bergerak? Langsung kupatahkan. Letakkan. Pamanjau. Lawan mereka. Kalian kampungan tak pantas lawan aku. Kau akan dapat balasan. Balasan? Uang bisa menyetir setan. Setan saja takut padaku. Masa aku takut karma? Dick, sekarang kita tanda tangani kontraknya. Bunuh saja kalau berani. Aku takkan tanda tangan. Keras kepala sampai lihat peti mati. Sekretaris Wang. Ada, bukannya kau dijuluki munafik? Dia memberimu hadiah. Hancurkan dan buang ke gunung. Dick cantik. Jangan mendekat. Jangan ke sini. Kau cari mati. Kau mencari mati.
Tunang, kakak sudah kembali. Tak ada yang berani menyentuhmu. Kak. Orang tuaku dibunuh mereka. APA. Ayah. Ayah. Ebyu. Mereka bajingan pembunuh orang tuaku. Benar. Ya, memang mereka. Mau bangun resor di desa. Dan paksa kami jual rumah. Kami menolak. Lalu mereka bayar pembunuh. Mereka para perampok. Hari ini ku bicarakan keadilan. Untuk kalian semua. Apa katamu? Kau mau cari keadilan untuk mereka dan bela mereka? Lalu, Kau pikir diri ini siapa? Bicaramu sangat arogan. tak perlu kau tahu. Tak perlu kau tahu. Yang perlu kau tahu. Kau penuh kejahatan. Semua kejahatan. Hari ini kau mati. Benarkah? Kau sangat arogan. Hari ini kuakhiri nyawamu. Dagang dan dakiam. Orang arogan begini. Kenapa tidak dibina? Tunggu apa lagi? Mati kau. Pergi ke neraka. Cepat naik. Apa yang kau takuti? Kau yang pergi. Dia bukan manusia biasa. Aku keluar. Istriku menungguku pulang merayakan tahun baru. Gajiku tidak usah dibayar. Aku pergi sekarang. Desar Pekunde. Mau mati dengan cara apa? Oka, jangan sok jago hanya karena bisa berkelahi. Kau harus tahu kekuatan macam apa yang kau hadapi. Kekuatan apa yang ku maksud? Kekuatanku. Akan kukatakan, kebuat kau, kedekuten setinggi mati. Kalau baju dikatakan. Wu Tian, pemimpin Longmen, sindikat terkuat di Yunzheng. Dia ayah baptisku, dan proyek resor desa Li. Begitu juga dengannya. Apakah Wudian? Kalau baju dipanggil dia ke sini, aku akan mengirimnya ke alam baka. K-Barat, Benarkah kau biarkan aku memanggilnya? panggil dia sekarang. Tunggu aku di sini. Ya ampun, ada masalah di proyek resort. Cari orang untuk menyelesaikannya. Masalah APA berani menghalangi jalanku. Dia anak wanita tua yang kau bunuh. Apa maunya? Dia pukul anak buahku. Dia ancam akan membunuhmu. Mau bunuh aku? Bagus. Suruh dia bersiap-siap. Tunggu. Akan kesuruh orang bunuh dia sekarang. Ya. Oka. Tuhan akan kirim utusan segera. Baik, berlututlah di sini, dan tunggu dia datang. Apa katamu? Kau tak paham bahasa? Kusuruh kau berlutut. Yun, kau harus hati-hati. Ada Wu Tian SI. Pemikin orang tak berperaikan manusia di Cloud City. Dia punya banyak orang. Kerasa kau tak sanggup lawan. Dia punya banyak orang. Di mataku, mereka cuma sampah. Kakak Sang benar. Jumlah mereka banyak. Beberapa hari lalu datang mobil-mobil bawa orang bersenjata golok. Kalian bukan tandingan mereka. Kakak, jangan khawatir. Sudah kuberitahu anak buahku. Mereka sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi pasti sampai. Yunxing Longmen Dai Hormati. Sehebat apapun kekuatanmu, jangan lawan Tuhan. Berlakulah bijak. Segera minta maaf padaku. Lalu tanda tangani kontraknya. Pikirkan baik-baik. Aku akan ampuni nyawamu. Hentikan perkelahian. Siapa akhirnya yang membunuh orang tuaku? Bukan aku yang melakukannya. Itu Sang Biao dan gengnya. Siapa Sang Biao? Sang Biao bawahan Tianyi. Panggil dia kemari. Aku kenal dia, tapi tak punya nomor kontaknya. Dia orangnya Tuhan. Langsung di bawah Tuhan. Kalian brengsek. Tembak ayahku. Tabrak ibuku pakai mobil. Kalian bukan manusia. Apa katamu, Ebyo? Mereka menabrakku sampai mati. Mereka suruh orang nabrak aku.
Tidak, hentikan. Bukan aku. Berhenti berkelahi. Aku tidak melakukannya. Siapa yang melakukannya? Sang Biao atau Sang Biao? Sang Biao. Biarkan dia mati. Selidiki Sang Biao di Yunqing. Bawa ke desa Li. Kupastikan dia takkan tenang. Siapa yang mencariku? Hah? Ternyata orang-orang ini. Kalian benar-benar cari mati. Kalian tidak tahu aku kejam, benar? Kan? Serat mereka keluar dan hajar satu persatu. Hei, Saudara Biao. Alasannya, dia sudah berlatih. Dia memukulku. Kau berlatih? Lalu kenapa? Setinggi apapun ilmu bela dirimu, takut juga sama pisau dapur. Kalian tadi mau membunuhku, kan? Kau yang bernama Sang Biao kan? Benar, aku tidak akan mengubah nama. Si Morning Biao suka mengajakmu duel. Saudara Biao tak berani lawansa. Dia sangat jago berkelahi. Pengawalku, kala dalam satu jerikan. Aku tidak bodoh. Dengan banyak orang, aku pasti bisa mengalahkannya. Anak muda, kau punya nyali. Kellier. Oak. Aku keluar dan selesaikan denganmu. Kakak, hati-hati. Mereka yang harus berhati-hati. Cepat. NAK, kuberi kau ke sempetin terakhir. Berlutut dan tanda tangani kontraknya. Lalu potong salah satu lenganmu. Hari ini, kuberi kau jalan Kellier. Bagaimana jika tidak? Aku akan mati. Baik, aku memang ingin mati. Datang dan bunuh aku. Kurasa kau gila. Serahkan padaku. Suruh dia berlutut di hadapanku. Sekarang giliranmu. Kau kira aku takut padamu? Tahukah kau pisau di tanganku ini telah mengambil berapa nyawa orang kejam? Hari ini, akan kuperlihatkan. Seperti APA orang kejam yang sebenarnya. Hari ini aku akan membunuhmu. Lutut di lantai. Oke, aku dari Longman. Mau berlutut atau tidak? Kau ini siapa? Pantaskah Lao Zu berlutut padamu? Kau keras kepala. Lutut atau enggak, kau bisa saja membunuhku. Lao Zu 3 kali masuk UGD, 9 kali masuk penjara. Aku tidak takut padamu. Aku tak akan membunuhmu tapi, bisa kubuat hidupmu lebih menderita. Kau ini iblis. Tuhan takkan membiarkanmu. Kau kira aku akan melepasnya? Panggil dia Kulitsuan. Aku menunggunya di sini. Beranika kau benar-benar menunggu? Jangan pertanyakan ucapanku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tianya adalah master. Aku sudah kalah. Lebih baik kirim orang lain. Tianya akan membuatmu merasakan amarah 10.000 saudara. Dia akan lakukan segalanya untuk keluar dari desa. Dan membunuh seluruh keluargamu. Hanya karena dia ingin menghancurkan desa Li. Bunuh seluruh keluargaku. Kau harus berhati-hati. Longman memang punya 100.000 orang. Sehebat apapun kah, tak mungkin bunuh semuanya. Ya, ku dengar Longman punya pasukan bersenjata. Mereka tembak dan bunuh orang. Kakak, sembunyi dulu saja. Mereka membunuh orang tuaku. Jika tak hancurkan Longman, aku tak layak disebut anak. Tapi kau tak bisa lawan sendirian. Xiaolian, dengan status kakakmu sekarang, kita tak takut kekuatan manapun. Aku tak pernah hiraukan gerbang kecil. Siapa berani lancang bicara di licungku? Kepala desa, Li Yunxiang. Kenapa kau buat masalah di sini? Tidak, mereka paksa kami jual rumah. Kami tidak mau. Mereka bunuh ayahku dan tabrak ibuku dengan mobil. Kakakku hanya melawan mereka. Kau berhak bicara.
Aku izinkan kamu bicara. Maksudmu apa? Kau mau bantu orang jahat ini? Mereka datang jauh-jauh ke desa untuk investasi. Mereka menguntungkan kita. Kau tidak bersyukur. Malah melawan mereka. Pantaskah kau sakiti mereka? Menguntungkan mereka. Mereka bangun resor, paksa warga jual rumah. Ini disebut menguntungkan? Resor akan datangkan turis ke sini. Tingkatkan pendapatan. Bukankah ini berkah? Bukan kami tidak mau jual. Tapi berapa harga yang mereka tawar? Satu rumah cuma 50.000 yuan. Tak cukup untuk bangun rumah baru. Kuma 50.000 yuan. Beli bata saja tak cukup. Rumah kalian semua tua. Sudah dihuni lebih dari 10 tahun. Aku juga mau renovasi total rumah baru. Kenapa tidak? Kau ambil? Kenapa kami harus bangun rumah baru? Tak bisakah kami tidak jual? Ya, kami tidak akan jual rumah. Mereka kirim preman pukuli kami. Ekskavator kecil robohkan rumahku. Di mana kita bisa protes? Kami sudah nego investasi. Proyek ini akan dimulai. Kehalangi jalan mereka. Harusnya kau lawan. Sepertinya kau terima banyak uang dari mereka. Kau bisa makan apa saja, tapi jangan bicara sembarangan. Sudah kukatakan ada satpam desa di sini. Kenapa preman bisa masuk? Ternyata kalian bekerja sama. Sudah habiskan segalanya. Beraninya kau. Berani kau tuduh aku. Mana tim pengaman desa? Tangkap orang gila ini. Tolong kalahkan si gila pukul ini untukku. Ya, Kepala desa, Anda kan orang sini. Harusnya mendukung kami. iya. Pak Kepala Desa, kenapa malah bantu orang luar? Hei, dewa kekayaan pembawa uang dianggap orang luar? Kalian pikir semua sebodoh kalian? Siapa yang bodoh? Sebentar lagi akan ketahuan. Masih berani keras kepala. Cabut semua giginya. Siapa berani sentuh dia? Kamu siapa? Nona Yan dari keluarga Yan Shangjing, Yan Suero. Putri sulung keluarga Yan? Menurutmu aku perlu berpura-pura? Nona Yan, Anda datang ke desa terpencil kami. Apakah mau berinvestasi? Investasi? Kamu mengganggu tunanganku. Masih mau minta investasi? Li Yunshang itu tunangan Nona Yan. Ada masalah? Nona Yan, apa Anda salah orang? Dia cuma anak miskin di desa kami. Masa jadi tunangan Nona Yan? Bagaimana mungkin dia tunanganmu, Nona Yan? Berani-beraninya meragukan ucapanku? Suero, urusanku akan kuselesaikan sendiri. Aku tak butuh bantuanmu. Kakak Yunshang, urusanmu adalah urusanku. Jika mereka berani mengganggumu, seluruh keluarga yang tak akan membiarkan mereka. Kau dengar? Cepat minta maaf pada kakakku Yunshang. Permintaan maaf tak kakap. Kak Yunshang, apa yang kau inginkan dari mereka? Mereka bersekongkol dengan pihak jahat, membunuh ayahku dan ibuku. Semua yang terlibat harus mati. APA? Mereka membunuh orang tuaku? Jangan ikut campur urusanku. Aku yang akan menyelesaikannya. Tidak, mereka sangat keji. Aku harus membantumu balas dendam. Jangan pura-pura. Kau putri keluarga Yan. Mana mungkin dia dekat dengan anak miskin? Kurasa kau penipu. Perbaiki sikapmu. Bicaralah yang sopan pada nyonya muda. Beraninya kau pukul aku? Lalu kenapa kalau kupukul? Kurang ajar. Penjaga desa. Tangkap perempuan jahat ini. Apa yang berguling sendiri? Tiba di desa Li. Berani-beraninya sok tinggi. Hari ini kau akan merasakan akibatnya. Kau tak tahu cara kerja Li John. Tembak, ayo, kalian semua. Jilaramo. Kau, cepat tangkap dia. Siapa yang berbuat? Mulai sekarang aku jaga dia di Lichun. Zhang, cepat lakukan, biar semua yang kerjakan. Kau hianat demi keuntungan pribadi. Kami tak akan bantu. Pantas kau dipukul. Kau melawan kita sendiri. Tunggu, akan kuajar kau. Akhir-akhir masih berani mengancam. Aku menjalankan perintah Tuhan. Kau pukul aku lagi, kau menghina Tuhan. Smart APA tak pernah kudengar. Harus bagaimana dengan wanita ini? Kak Yunshang, bagaimana pendapatmu? Kakak Yunshang, bagaimana pendapatmu? Dia kumasimet. Aku tak sudi membunuhnya. Biarkan dia berlutut di sini, sampai orang di belakangnya muncul. Kau dengar aku. Berlutut dan panggil orang di belakangmu. Jangan kederleluan. Berlutut, kau tuli?
Panggil kakek King Tian di belakangmu. Aku tak pantas menghubungi Tuhan. Dia Tuan Zhang. Tuhan adalah ayah baptisnya. Dia bisa hubungi Tuhan. Kau jangan. Jangan mendekat. Aku sudah telepon ayah baptisku. Kataja akan datang. Jangan ke sini. Bagus. Bawa semua yang tak bisa bergerak. Bawa ke Gunung Belakang untuk makan serigala. Yang bisa bergerak, berlutut. Tunggu dia datang. Kau dengar aku? Ya. Jangan datang. Cepat panggil orang itu. Kesabaranku habis. Akan ku percepat sekarang. Jangan buru-buru. Aku datang. Kau dari keluarga Yan Shangjing. Keluarga Yan Shangjing adalah... Siapa keluarga Yan Shangjing itu? Ada apa denganku? Kau siapa dari keluarga Yan Shangjing? Ayahku Yan Nantian. Siapa aku di keluarga Yan? Nona keluarga Yan. Longmenku tak ada hubungan dengan keluarga Yan Shangjingmu. Kenapa kau sering Longmen? Kalian korbankan nyawa demi proyek ini. Kalian bunuh mertuaku. Aku takkan biarkan ini. Kau punya mertuaku. Siapa mertuamu? Dia bilang dia tunangannya. Siapa dia? Dia warga desa kami. Sejak kecil dia kerja di luar. Tiba-tiba pulang ganggu proyek kami. Pekerja biasa lawan Longmen kami. Dia yang suruh ku panggil kau. Bilang dia akan hancurkanmu. Dialah yang suruh kau panggil aku. Dia orangnya. Aku tahu cara kau bunuh aku. Mulai sekarang, tak akan ada kau dan Longmen di dunia. Hahaha. Kau tahu kekuatan macam apa yang kumiliki. Dan kau tahu kemampuan Longmen. Kalau begitu, katakan. Aku, Wu Tian, sendirian menciptakan Longmen Rampa di Yunjeng. Dunia bawah tanah, harimau, dan serigala pun tunduk padaku. Aku punya ratusan ribu saudara di Longmen. 4 dewa besar pun sudah putus asa. Apa hakmu melawanku? Dengan kekuatan selemah ini, Kau pikir bisa mengalahkanku? aku tak tahu apakah lebih hebat. Namaku dijuluki Sang Pendekar Pedang. Aku pendiri pelindung naga. Masih berani lawan aku? Kurasa kau sudah gila. Tahukah kau seperti apa pelindung naga? Tahukah kau siapa Sang Pendekar Pedang? Hanya karena ini, kau pantas dihukum. Patut dihukum mati. Pavilion Hulong adalah pasukan terkuat di dunia. Sang Pendekar Pedang adalah legenda paling gemilang. Memalsukan identitasnya berarti mati. Hari ini kau kubunuh. Lalu kubawa ke istana pelindung naga. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. 2 masalah selesai sekaligus. 4 dewa perang. Coba sentuh menantu keluarga Yan kami. Hari ini kau yang pertama kebunuh. Lalu kubawa ke istana penjaga naga. 4 dewa perang terhebat. Berani-berani ganggu paman Yan kami. Jangan kiri mati. Minggir. Jangan sembrono. Dia bukan orang sembarangan. Bisa mendampingi Nona Yan. Pembunuh wanita pertama. Ruthless. Tenang saja. Ya ampun. Dia kejam. Kita lebih kejam darinya. Kalian mundur. Kita sama-sama pembunuh nomor 1 dunia. Wakili Longmen dan keluarga yang bertarung habis-habisan. Aku yang akan bertarung sampai akhir. Biar aku saja. Huang Cloud, aku tahu kau lebih hebat, tapi orang ini menghina tu. Harus kuberi pelajaran. Aku harus memberinya pelajaran. Kejam. Inilah assassin wanita pertama yang termesir di dunia. Bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia cuma seorang perempuan. Bantal hias yang lemah dan rapuh. Berani-beraninya kau mengklaim yang terbaik di dunia. Jadi, apalagi yang bisa dibanggakan dari keluarga yang di hadapan Longmenku? Lepaskanlah perlindungan keluarga Yan. Cepat berlutut dan matilah. Seumur hidupku aku telah mempelajari banyak hal. Tapi satu hal yang tak pernah kau ajarkan padaku. Berlutut. Suruh dia berlutut. Ayo, pukul aku. Beraninya kau mengaku sebagai ahli atau dewa perang? Berani-beraninya kau bilang diri sendiri master?
Sekalian menyebut diri dewa perang? Waktu Raja Pembantai Babi memancing di kolam koi, dia malah dikalahkan anak desa. Bahkan Frenziet Sword ahli di sampingnya terluka. Jangan, itu kau. Benar, dia bilang pendukungnya adalah, Tuhan adalah kamu. Ayo kita selesaikan urusan lama sekalian. Apa later Belakong, enak itu? Bukannya sudah kukasih tahu, Master Pavilion Hulong, sang ahli pedang. Apa status? Sebenarnya, sang ahli pedang. Kemana pun pergi, selalu dikermani penjaga. Orang biasa bahkan tak berhak menemuinya. Mana mungkin aku sama rendahan dengan perempuan desa seperti ini? Astaga, tak Kino Collector Pavilion Hulong, lapor saja padanya. Santai, tangkap dulu si bocah ini. Lalu ke Pavilion Hulong untuk ambil kredit. Kalian berangkat bersama. Kakak Yun Shang, jangan takut, aku akan telepon sekarang. Tenang, aku bisa urus sendiri. Mereka semua master. Kau harus hati-hati. Gerombolan sampah masyarakat ini disebut master? Mereka terlalu sombong, bunuh saja. Bocah jangan kembali, kau kumelembek. Sekumpulan sampah yang tak tahu dunia. Aku punya pedang. Inilah yang kau sebut dewa bela diri Longman. Guru, kau lemah. Bocah, jangan sok jago. Sehebat apapun kah, Longman punya ratusan ribu anggota. Begitu kuperintahkan, mereka akan kejar kau ke mana-mana. Bahkan kau punya jutaan anggota. Tetap akan kuhajar. Sentuh aku, kau akan merasakan amarah 100.000 saudara Longmanku. Kau punya ratusan ribu saudara Longman? Aku bisa mengakhiri ini. Sekarang kutantangmu. Apa kau yang membunuh orang tuaku? Bukan orang lain. Saya pa? Si Zirang yang lebih berkuasa dariku. Sebenarnya kau tidak perlu tahu. Aku menanyaimu. Jawab. Dia Holmastio dari cabang Hulonggi Yunjeng. Dia ingin bangun resor di tanah keluarga Li. Tentu saja, makanya kau takut. Kau kakak pinter, anak muda. Aku sarankan, segera suruh semua warga tanda tangan kontrak. Dan sujud di hadapanku. Aku akan membelamu di depan Holmastio. Masih ada kesempatan. Aku nggak mau hidup. Aku justru suka menempuh jalan buntu. Panggil Hallmaster Zhou ke sini. Baik, kau yang minta, tangga saja. Kakak Yun Shang, jangan naked. Hulong Pedilian bukan organisasi biasa. Kita tidak bisa melawan mereka. Kita tidak bisa melawan mereka. Bukankah tadi sudah kukatakan, aku adalah pendekar pedang penjaga naga? Kau bercanda? Kalau kau benar pendekar pedang, kenapa sebelumnya jadi pengawalku? Aku jadi pengawalmu, bukan untuk mengejar status keluargaian, atau cari nafkah, hanya ingin mencoba berbagai profesi, anggap saja sebagai pengalaman hidup. Li Yunshang, kau tidak tahu diri, nona muda kita sedang mengkhawatirkanmu. Li Yunshang jangan jadi orang tak tahu terima kasih. Nona muda kami benar-benar peduli padamu. Aku sudah bilang, urusanku bisa kuhandle sendiri, aku tak butuh perhatiannya. Kakak Yun Shang, maaf, aku tahu dulu sempat memarahimu. Kau masih marah padaku, tapi sungguh aku mencintaimu. Aku menyesal setelah kau pergi, bahkan kusuruh orang mencarimu kemana-mana. Ini bukan salahmu, waktu itu aku hanya pengawalmu. Wajar jika kau anggap aku tak pantas. Tidak, aku sama sekali tak berpikir begitu. Ini pengalaman pertamaku. Aku takut, jadi kutolak. Kukira kau orang jahat. Sengaja kubicarakan hal yang menyakitkanmu. Kusesali setelah kau pergi. Sudah, jangan bahas masa lalu lagi. Pulang sendiri ke Kyoto. Urusanku biar kutangani sendiri. Selesaikan. Jangan mimpi, ku peringatkan. Aku sudah panggil Ketua Yo. Kebetulan, kami sedang di dekat Lichun. Akan segera kudatangi. Kau sudah tamat. Situasi semakin buruk. Ku peringatkan. Dendam orang tua. Kau bisa hitung? Sembunyi dulu dengan warga. Sisanya biar ku selesaikan. Yun Shang, aku tahu kau jago bertarung. Kabarnya pavilion perlindungan naga ini sangat kuat dan tak terkalahkan di dunia. Kau juga berpura-pura jadi ketua mereka. Kau tak boleh macam-macam. Sembunyi dulu. Ya. Dendam orang tuaku bilam terbalaskan.
Mana mungkin aku sembunyi? Hari ini kuhabisi semua iblis ini. Tunggu saja kematianmu. Kedulung pengen sudah datang. Siapa yang mengaku sebagai Lord Jianzun? Bocah ini mengandalkan kemampuannya untuk menyakiti anak buahku. Berpura-pura jadi Lord Jianzun. Siapa dia sebenarnya? Penduduk seni. Dialah yang menggagalkan proyek resort kita. Kalau begitu aku akan temui dia. Kau begitu bodoh berani berpura-pura. Berani-beraninya kau menyamar sebagai Sword Venerable. Kau ketua cabang Yunchen Hulong Pejilian. Ada masalah APA? Katanya penjaga naga bertugas untuk masyarakat, menegakkan keadilan. Tapi kau bangun resor untuk kepentingan pribadi. Urusanmu apa? Tak hanya melanggar aturanku, kau bahkan membunuh ayahku. Masih bilang ini bukan urusanku? Peraturanmu. Kau berani membuat aturan. Sepertinya kau lupa, aku enggakkan lagi. Misi Halangga. Lindunji naga untap kemik nuran. Tak boleh pilih kasih, jangan tindas yang lemah. Harta haram dilarang. Jangan lakukan kejahatan. Pelanggar akan ditusuk 3 pisau, hingga mayat tak utuh. Masih ingat? Kau ternyata tahu aturan Hulong Pavilion. Dan hukum yang kubuat, kau pikir aku harus ingat? Kau serius? Bocah ini merasa diri sebagai ketua Dragon Protection Pavilion. Kau pikir kau benar pengurus Pavilion Hulong? Kenapa tak percaya padaku? Kalau aku percaya hanya dengan beberapa kata. Kau anggap aku bodoh? Atasanmu langsung Huo Feng, kan? Ya, ada masalah. Karena dia dari Huo Feng. I can commit dia urus sendiri. Kau benar-benar kenal Tuan Huofeng. Tak apa, kita lihat nanti. Ada anjing di sini mau menggigitku. Ku beri 3 menit untuk kau urus sendiri. Awalnya, melihat tindakanmu, bisa kubunuh kau dengan 2 jari. Tapi sekarang tak, kubiarkan kau mati muda. Ku mau kau mati dengan jelas. Bahkan melihat kau mati dalam keputusasaan. Kau bicara serius sekali. Andai tak kulihat wajah sang pendekar pedang, aku benar-benar percaya. Apa yang kau bicarakan dengan bocah ini, langsung habisi saja. Jangan terburu. Permainan cooking tikus tak selesai sekali makan. Aku hanya ingin main dengannya. Lihat trik apa lagi yang bisa dia lakukan. Tuan Yo, aku dari keluarga Yan Beijing. Bisa beri muka padaku? Apa itu keluarga Yan? Kenapa keluarga Yan ikut campur? Wanita ini mau melindunginya. Bahkan seluruh keluarga yang melindunginya. Apa? Pakai seluruh keluarga yang untuk jaga dia? Kau pikir keluarga yang bisa lindungi dia? Bagaimana aku bisa menenangkanmu? Kita bisa berdiskusi. Benarkah? Aku pernah dengar, Nona yang dari Kyoto adalah wanita tercantik di dunia. Hari ini kelihat, reputasimu memang pantas. Baik, aku punya syarat. Mari bicara. Syarat seperti APA? Menikahlah denganku. Kita bisa biarkan dia hidup. Tidak, aku hanya menikahi kakakku Yunsha. Jika kau hanya menikahinya, kau akan jadi angsa hantu. Kami bisa membayarnya. Sebutkan harganya. Apapun yang kau mau. Kau pikir sebagai ketua aula penjaga naga, apa aku butuh uang? Yang kukurang adalah wanita cantik sepertimu. Bocah, berani kau memukulku? Bunuh dia sekarang. Kau dari Aula Hulong. Kalian tak boleh bunuh orang tak bersalah. Ya, Pavilion Pelindung Naga menjaga rakyat jujur. Kami dukung Awan. Jangan tindas rakyat jujur. Ya, kami dukung Awan. Bagaimana? Kau tidak ingin hidup? Orang tuaku telah dibunuh. Kakak melindungi kami. Kami semua berpihak padanya. Jangan seenaknya. Bicaralah yang masuk akal. Serahkan padaku. Bunuh yang menggelanji. Bunuh siapapun yang menghalangi. Bunuh dia antaku. Tuan Fire Phoenix, kenapa kau di sini? Kau ditugaskan jaga di luar desa ini. Kenapa pergi tanpa izin? Aku sedang bertugas di sini. Tugas apa? Ada penjahat di sini. Berani-beraninya kau mengaku ketua Pavilion Huolong yang mulia pedang. Kubawa dia untuk interogasi. Maksudmu dia berpura-pura? Benar, bukan? Fire Phoenix memberi salam pada Yang Mulia Pedang. Apa dia anak buahmu? Ya, Yang Mulia Pedang. Harus bagaimana dengan dia? Harus apa? Dia diam-diam bersekongkol dengan Dragon Gate dan bangun resor di sini. Paksa warga jual rumah mereka. Orang tuaku menolak. Dia suruh orang memukul ayahku sampai tewas. Dan tabrak ibuku sampai meninggal. Katakan harus bagaimana dengan dia. Apa? Dia benar bunuh orang tuamu? Kau dilady oleku. Tapi kau besarkan monster ini. Kau yang bilang harus bagaimana. Apa yang harus dilakukan?
Kofong Pantas Mati. Akan kuhancurkan bajingan ini jadi 1000 keping untuk membalas dendam para sesepuh. Jangan ikut campur urusanku. Kupanggil kalian ke sini hari ini, agar dia mati dengan penuh kesadaran. Baru kita selesaikan urusan kita. Tuan Jianzun, ampunilah hamba tak punya mata. Hamba buta. Kau memang buta, tapi yang lebih parah dari buta adalah kau tak punya kemanusiaan. Kedirikan Hulong Pavilion dan Jiandao untuk memberantas kejahatan dan berbuat baik. Tapi karena kalian menyimpang, tak bisa kupertahankan lagi. Jateng, Bawahan. bawa dia dan anak buahnya ke Blackwater untuk dihukum. Sayap. Bawa pergi. Tuan Jianzun, ampunilah. Tuan Jianzun, ampunilah hamba. Pernahkah kuampuni penjahat? Bawa pergi. Ngomong-ngomong, dia bilang dirinya buta. Setelah sampai di penjara Blackwater, butakan matanya. Siap. Bawa pergi. Tuan Jianzun, ampunilah hamba. Dewa Longman. Dewa Gerbang Naga, benar? Tuan Jianzun, namaku Xiao Wu. Xiao Wu, kenapa kau merendahkan diri? Terus lawan aku. Dan tetap bersikap sombong. Aku tak tahu kau adalah Raja Pedang. Andai berani, takkan kuhina kau. Aku takkan berani melakukannya. Aku akan mengganti rugi. Sebutkan harganya. Kira Pavilion Nagaku miskin? Bukan itu maksudku. Aku hanya tunjukkan ketulusan. Ketulusan sampah tak ada artinya. Ambil, mungkin kau punya koneksi, atau punya backingan kuat. Apa? Bro, kau masih hidup? Tolong selamatkan aku, Bang. Aku menghina sesepuh pedang Hulong. Dia ingin membunuhku. Apa? Aku menghina sesepuh pedang Hulong. Dia keruan menyuruhku bangun resor di desa. Siapa tahu itu kampung sang ahli pedang tak sengaja membunuh orang tuanya. Kini dia ingin membunuhku. Dia mau balas dendam. Tolong selamatkan aku. Apa dia di depanmu sekarang? Dia tepat di depanku. Berikan telepon padanya. Aku yang bicara. Aku kakakmu, dia ingin bicara. Kakakku ingin bicara dengan Kata, Tuan Jianzun. Hahaha, namamu sudah kudengar. siapa kau? Seharusnya kau tahu siapa aku. Aku dijuluki sang penghancur. Oh, ternyata kau. Kudengar kau mendirikan pasukan Tianyuan. Cukup tangguh. Tahun ini kuambil alih Eropa Timur dan teklekan Padang Barat, juga Padang Utara. Kini tinggal Kerajaan Timur saja. Kuharap Tuan Peda akan mendukungku nanti. Aku tak bisa mendukungmu. Jika kau berani mesak Dongguan, aku akan pastikan kau tak kembali. Kita sama-sama penguasa. Mengapa bicaramu begitu keras? Baik, aku melantur. Mari kembali ke topik. Kudengar adikku menghina Tuan Peda. Akan kupotong-potong tubuhnya. Tuan Jianzun, jangan marah. Mari berdiskusi. Apa maksudmu? Asal kau maafkan adikku. Syarat apapun kuturuti. Kalau begitu, bunuh sendiri adikmu. Bubarkan Tianyuan, lalu bunuh diri di sini. Tuan Beda, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Memang, urusanmu apa denganku? Kau mau perangi pengawal naga dengan Tianyuan? Aku tahu pavilion Hulongmu kuat. Tapi Tianyuan tak takut. Aku masih mau bicara baik-baik. Jangan tak tahu diri. Aku bicara baik-baik untuk menghargaimu. Jangan meremehkan sanjungan. Kalau sudah bicara begitu, aku bunuh saudaramu sekarang. Aku hanya menunggu kau naik takin perang. Tunggu, masih ada yang mau kau katakan? Pikir sekali lagi. Kita sama-sama penguasa di wilayah masing-masing. Tak perlu sampai menumpahkan darah. Anak kecil yang baru bisa berjalan, berani tantang aku mati-matian. Yang Mulia Jianzun, jangan desak aku. Kalau dipaksa, dengarkan baik-baik. Aku akan tunggu Yishin Yunai takin perang. Kakak, tolong aku. Yang Mulia Jianzun, kebunuh kau. Baik, akan kuperdengarkan. Teriakan putus asa terakhir saudaramu. Teriakan putus asa terakhir. Yang Mulia Pedang. Tianyuan berseteru denganmu. Kita tak akan pernah hidup damai. Bawa pergi mereka. Baik. Bawa mereka pergi. Jangan, ampuni nyawaku. Kau tak boleh sentuh aku. Aku kepala desa. Melihatmu tumbuh besar di awan. Kakak Yun Shang, apa kau benar-benar Raja Pedang? Tak penting kau anggap ini palsu. Aku mengerti. Mengapa aku sudah jadi bintang bersinar, tapi kau tetap acuh tak acuh? Rupanya kau bulan terang di langit. Jangan bahas masa lalu, kamu boleh pulang.
Tapi aku sangat menyukaimu. Bukan karena kau sang Raja Pedang. Yang kusuka adalah Kak Yunxiang yang dulu pengawalku. Aku akui saat itu aku menyukaimu. Tapi saat kau menyuruhku jadi pengawal, kau seharusnya tak berharap lebih. Kurasa kita sudah selesai. Tidak, aku tidak. Aku mengatakannya karena marah. Bukan yang sebenarnya. Aku tak pernah merendahkanmu. Tuan Jianzuan, Beleka Kuberi pendapat? Apa yang mau kau katakan? Entah apa kesalahpahamanmu dengan nona kami, tapi akulah yang paling sering mendampinginya. Dia terus menangis setelah membuatmu marah, dan dia sering mencoba menghubungimu. Mungkin nomormu diganti, tapi tak bisa terhubung. Dia juga mencari lewat banyak kenalan. Nona kami sangat menyukaimu. Mungkin, tapi aku tak suka melihat masa lalu. Aku mengerti, Kak Yunxiang. Kau adalah sang Raja Pedang. Kau hebat. Banyak gadis cantik di sekitarmu yang menyukaimu. Aku mungkin bukan apa-apa. Aku beruntung tak punya ini. Semoga kau bahagia. Wu Cheng. Ayo pergi. Baik, Nona. Kakak, Tunggu sebentar. Ada masalah? Masih ada yang ingin dibicarakan? Kak, menurutku dia baik sekali. Dia tidak tahu kakak adalah ahli pedang sebelumnya, tapi tetap berusaha keras melindungi kakak. Kurasa dia benar-benar peduli padamu. Kak, Setuyula permintaannya. Dia sungguh baik hati. Orang tua juga berharap kakak segera menikah. Benar Yunxiang, ini masih putri sulung keluarga yang dari Kyoto, berbakat dan cantik jelita, dan baik padamu. Jadikan dia menantu dasalik kita. Setuju saja. Setuju saja. Baik, nanti ikut aku urus pemakaman orang tua. Baik, baik. Aku sudah balas dendam Kimation, orang tuamu, dan sudah carikan menantu untukmu. Aku akan lindungi warga desa Li ke depannya, agar tak lagi ditindas. Kalian bisa tenang di alam baka. Lalu kuberikan urusan punya cucu padamu. Jangan khawatir, Kak Yunxiang. Akan kuberikan anak sebanyak yang kau mau. Hello, Ibu. Anak gubernur mana yang ingin melamarku? Tidak, aku sudah punya pacar. Apa? Kau punya pacar? Siapa? Dia sang pendekar pedang. Siapa yang kau maksud? Pendekar pedang? Pendekar pedang yang mana? Tentu legenda terkenal dunia. Pendekar pedang dari Pavilion Hulong. Jangan asal bicara. Siapa sebenarnya pendekar pedang? Aku hanya dengar namanya, apalagi bertemu. Apalagi kau. Masih mikirin pengawal receh itu? Dia cuma pengawal rendahan. Mana pantas denganmu? Putri sulung keluarga Yan? Jujur, aku tidak bohong. Jangan bicara begitu. Kita sudah berjanji pada gubernur. Segera pulang. Jangan bikin masalah untuk keluarga Yan lagi. Kenapa putra gubernur melamarmu? Jangan sebut si brengsek itu. Sudah kukatakan ratusan kali, tapi dia tetap ganggu aku. Kenapa tidak melamar sejak dulu, tapi sekarang baru berani? Dulu ayahnya cuma Maijen, tak bisa tekan keluarga kami. Sekarang ayahnya jadi gubernur. Keluarga yang jadi khawatir. Tapi kita punya sang pendekar pedang, meski dia cuma gubernur. Satu hal, Apa itu? bertahun aku bawa Hulongge berperang. Dapat banyak musuh. Organisasi jahat terus berkonspirasi, hanya untuk menghancurkan aku. Pasukan jahat ini, konspirasi ini untuk menyingkirkanku. Jadi, oh, aku mengerti. Tuan Jianzun tak ingin merepotkan orang-orang di sekitarnya. Benar, mereka tak bisa menyerangku langsung, tapi akan menyasar orang-orang dekatku. Meski aku punya banyak kemampuan, lebih mudah hindari serangan terbuka, tapi serangan diam-diam sulit diantisipasi. Jangan khawatir, Kak Yunxiang. Aku akan bilang ke orang tuaku, kalau aku suka pengawal pribadi. Kak Yunxiang, bagaimanapun, aku tak peduli. Aku tak akan menikahi gubernur itu. Kita lihat apa yang akan dilakukannya. Tenang, kau wanita meliku. Takkan kubiarkan siapapun merebutmu. Aku percaya. Baik, pulanglah dulu dengan Ruthless. Nanti aku akan melamar ke keluarga Yan. Baik, aku akan pulang dulu dengan Hercules. Xiao Hua, kau harus segera tinggalkan desa Li.
Mengapa begitu? Karena masalah orang tuamu melibatkan seseorang yang neneknya dijuluki sang penghancur. Mereka membentuk organisasi Tianyuan yang sedang berkembang pesat. Aku telah membunuh adik laki-lakinya. Dia menyatakan perang padaku dengan seluruh Tianyuan. Dia sudah tahu licun. Tujuanmu terlalu mencolok. Jika kau tetap di sini, kau akan jadi sasaranku. Baiklah, aku akan menurutimu. Segera jemput adikku dan antar ke paviliun Hulong. Tapi jangan khawatir, paling lama sebulan, kakak akan urus ini dengan baik. Asal aku tak merepotkanmu, aku akan ikut kemana saja. Sujud pada sang pendekar pedang. Adik, kau boleh ikut dengannya. Jaga adikku, jika ada satu helai rambutnya rontok. Aku hanya minta. Patuhi nona muda. Mari kita pergi. Baik. Paviliun Naga Suanhu 36 Raja Langit. 18 Arhat, Sembilan Penjaga. Kumpulkan penjaga, naga sedunia. Untuk Kepang Tianyuan. Buruan internasional. Penghancur, turuti perintah. Siap, Tuan. Satu hal lagi, siapkan hadiah mewah untukku. Besok aku akan ke rumah Shengjing Yan untuk melamar. Ibu, Suero, kau sudah pulang. ibu, aku tak mau menikahi anak gubernur. Suero, jangan bicara sembarangan. Ini baik untukmu, juga untuk seluruh keluarga. Jangan terburu emosi. Ini bukan kau yang tentukan. Bukan urusanmu. Kenapa kau selalu ikut campur urusanku? Ini disebut ikut campur pernikahan keluarga. Apa salahnya membangun aliansi kuat? Aku benci Wang Shang IQ. Aku takkan pernah menikahinya. Lalu apa kalau kau membencinya? Dia putra gubernur. Dulu, demi stabilitas negara, putri kerajaan pun dinikahkan dengan musuh. Kau takkan sedikit kesulitan. Hei, sudah kukatakan aku punya pacar. Maksudmu penggul ITU? Ya, Kau benar-benar keterlaluan. Kata pepatah, air mengalir ke tempat rendah. Manusia mengejar yang lebih baik. Kau putri sulit keluarga terpandang di Beijing, tapi malah jatuh cinta pada pengawalmu. selama dia bisa membuatku bahagia, aku rela. Kau rela? Kau mempermalukan keluarga yang di mata dunia. Mana mungkin menikahi orang yang dicintai itu memalukan? Suero, jangan keras kepala. Ibu selalu membantumu. Tapi kali ini, dengarkanlah ibu. Ini juga keinginan seluruh keluarga. Kau tak ingin melawan seluruh keluarga. Melawan seluruh keluarga? Bagaimana jika kukatakan padamu, kakak Yunshang bukan pengawal biasa, tapi seluruh keluarga Yan akan bangga dengan hubungan kita dengannya. Apa? Kau bilang keluarga yang akan bangga berteman dengan pengawal. Kau menggunakan kata apa? Kubilang dia bukan pengawal biasa. Dia bukan pengawal biasa. Oh, aku ingat. Kau bilang di telepon dia Panglima Pedang Paviliun Perlindungan Naga. Kau bilang di telepon dia adalah jago pedang Paviliun Perlindungan Naga. Ya, lalu kau membuatnya terkenal dengan gelar jago pedang. Untuk melamar keluarga yang kita. Aku setuju. Mari lihat apakah dia bisa berpura-pura jadi kartu andalan sesepuh pedang. Itu jelas tidak akan berhasil. Identitas sesepuh pedang sangat misterius. Masa bisa sembarangan dibocorkan? Tidak boleh sembarangan diungkap. Atau dibiarkan. Takut ketahuan. Benar juga. Suero jangan terlalu naif. Hei, siapa sebenarnya sesepuh pedang itu? Dia orang terkenal di seluruh dunia. Putri kerajaan asing saja ingin menikahinya. Masa dia mau memilihmu? Dia kuma pengawalmu. Ani bukan naif lagi. Ini kebodohan. Orang berpikiran waras pasti tahu. Ani mustahil. Dia ternyata tertipu. Paman Yan. Siapa yang ditipu? Keponakan Wang, kau sudah datang. Tentu. Karena aku bilang akan melamar hari ini, aku harus tepati janji. Memang keponakan raja punya pola pikir baik. Aku bisa tenang menitipkan Suero padamu. Aku jadi tenang. Haha, Paman Yan, sama-sama. Aku juga punya perasaan tulus pada Suero. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik dan membuatnya jadi wanita paling bahagia. Sudahlah, sudah kukatakan sebelumnya, jangan ganggu aku lagi. Tidak bisakah kau sadar diri? Sudah kubilang,
Berhenti ganggu aku. Tak bisakah kau sadar diri? Xiaoro, pantaskah kau bicara begitu? Apa yang kukatakan? Sudah kukatakan tak suka dia. Mengapa harus memaksaku? Kita berdua hari ini. Hei, Paman Yan, jangan marah. Keponakan Wang, maafkan didikan yang kurang baik. Tidak, tidak. Justru Paman Yan yang mendidiknya baik. Jika Suero perempuan sembrono, tak akan kusukai. Justru keseriusannya yang kusuka. Sungguh kusuka. Suero, percayalah padaku. Dibanding semua teman sekelas, pastinya kondisiku yang terbaik. Aku bisa memberimu hidup paling bahagia. Aku tak peduli. Chuero, mengapa kau begitu bodoh? Pemuda seperti Wang Xiao yang baik padamu susah dicari walau pakai lentera. Kau masih tak hargai. Bibi ini bijaksana dan masuk akal. Kau sangat bijak. Ayolah, ini mas kawinnya. Wang Xiao, mas kawin Wang Xiao, Rolls-Royce edisi terbatas. Villa di Shangjing Paradise. Uang tunai 100 juta. Paman dan Bibi. Hadiah kecil, terimalah. Baik, baik, terima kasih. Ibu, jangan jawab. Aku tetap tak setuju. Jika tak setuju, aku akan keluarkan perintah pembunuhan dari keluarga. Habis si pengawal kecil itu. Siapa yang berani ancam aku? Siapa bilang dia bisa mengalahkanku? Kak Yun Shang, kau sudah datang. Sudah kukatakan akan datang. Aku tahu kau pasti datang. Tak kusangka kau datang secepat ini. Aku tahu begitu kau kembali, dia pasti akan mempermalukanmu. Jadi aku harus datang membantumu. Kau sangat baik hati. Siapa dia? Dulu dia pengawal Kuero. Kenapa dia datang? Aku tak tahu. Rayuan apa yang dipakainya tipu Kuero? Dia bahkan bilang ingin bersama dia. Karena dialah Suero mengabaikanmu. Wang Xiao. Tak masuk akal? Gubernur terhormat, kalah oleh pengawal tak berarti. Ini menghinaku? Putra gubernur memang hebat. Ha, anak muda. Kau meremehkanku? Aku tak mengagumimu sama sekali. Kau pengawal kotor yang hidup mengandalkan nyawa. Berani-beraninya kau meremehkanku, putra gubernur. Kau perkaya, denken satu kata, kubuat kau mati di Ishongying. Aku tak percaya, coba saja. Kau yakin ingin memprovokasiku? Kau yakin akan gunakan semua kekuatanmu? Sudah bertahun-tahun, tak ada yang berani bicara seperti ini padamu. Kuharap ada yang bisa menghancurkanku. Gila? Hari ini akan kuperlihatkan arti kekuatan sebenarnya. Seseorang, pukuli dia. Seseorang, hajar dia. Keponakan Wang, DLL. Paman Yan, kau membelanya? Dengar baik-baik, jika hari ini dia berani tantang aku, kalau tidak kubunuh dia. Aku bersumpah takkan jadi manusia. Yakin, keponakan Wang salah paham. Aku tidak membelanya. Maksudmu? Dulu dia bodyguard Cheryl, dan terkuat di keluarga Yan. Jaga-jaga kalau kau mulai. Aku paham. Paman Yan khawatir aku tak bisa kalahkan dia. Ya, aku tahu ilmu silatnya sangat hebat. Paman Yan, kau terlalu banyak mikir. Sehebat apapun dia. Dibanding pengawalku, dia tak ada apa-apanya. Karena pengawalku, dipilih ayahku dari kediaman gubernur. Dipilih langsung ayahku. Mereka ahli top yang ditempa. 1 lawan 100 pun bukan omong kosong. Oh, bagus sekali. Beri dia pelajaran, agar tahu seberapa tinggi sombongnya. Masih diam saja, cepat patahkan kakinya dulu. Kurel akan dia berlutut. Dan akui kekuatanku. Berani-beraninya kau bicara begitu? Apa itu Satu Lawan Serratus yang ditempa 1000 palu? Kau berani mengatakan itu? Satu Lawan Serratus ditempa 1000 palu? Apa gunanya bisa bertarung? Kau perkaya? Dengan 1 telepon, banyak orang ingin membunuhmu. Kurasa kau tak bisa memanggil mereka. Tidak kapok sampai lihat peti mati. Baik, akan kucari orang sekarang. Yang mulia tenanglah, yang mulia tenanglah. Bibi, karena dia nekat mati. Mengapa kau halangi? Lamaran ini acara bahagia. Mayat itu sial. Biar aku bicara dengannya. Baik. Aku beri ibumu 1 kesempatan. Terima kasih, yang mulia.
Kuberita hudangin jelas, kau tak layak untuk keluarga yan. Jahila Shuero kami, pergilah sejauh mungkin. Ibu, apa yang kau bicarakan? Aku suka saudara Yun Shang, hanya dia yang kunikahi. Apa kau masih anggap aku ibu? Ibu membesarkanku, harusnya aku berbakti. TAPI, hidupku tak bisa kau tentukan. Maksudmu kami mengatur semuanya? Ini semua untuk kebaikanmu. Kau tahu, pengawal kecil, tak punya kuasa atau uang, tak sadar diri pula. Berani beraninya lawan Wang Xiao. Kau memang tak tahu. Wang Xiao penguasa Shangjing, bisa membunuhmu dalam sekejap. Kau hanya pengawal kecil. Tugasmu hanya jaga keluarga Yan. Berani-beraninya jadi menantu kami? Aku hanya layak menjaga keluarga Yan. Aku hanya menyamakanmu dengan penjaga pintu Yan Jia. Kalau tidak, Jika keluarga Yanmu punya visi dan pola pikir sempit begini, pantas saja turun dari posisi keluarga teratas di Beijing. Indi yang kitaskan. Jangan meragukannya. Aku benar-benar punya hak veto. But, kalau Beijing bayarkan keluarga Yanku, mencoba naik turun dari posisi keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing. Yakin mau mencoba? Kakak Yun Shang, sudahlah, lihatlah wajahku. Jangan berdebat dengan ayahku. Baik. Kalian berdua benar-benar menjijikkan. Tak ada yang larang kalian membual, tapi jangan keterlaluan. Ya? Halo, keponakan raja. Aku tak akan hentikan. Bagi orang yang nekat mencari mati, silakan lakukan semau. Akan kusuruh pasukan kediaman gubernur menangkapnya. Hai, Ayah, ada pengawal kecil keluarga Yan. Yang berani melawanku, melukai 2 penjaga kediaman gubernur. Sangat merajalela, tolong selesaikan sekarang. Oke, Aku akan tunggu. Kau akan menunggu badai dan amukan. Ayahmu melahirkan anak seperti ini. Ini benar-benar karma. Gubernur bisa diganti. APA kau sudah gila? Kau ini apa? Bisa mengganti istana gubernur kami? Oh, aku ingat. Suero bilang dia siapa? Jian Zuan. Suero bilang dia adalah Jian Zuan. Apa aku dengar benar? Ibu, dia adalah Yan Sun. Hahaha, Tante, Jangan bikin aku tertawa. dia Yan Sun. Apa dia tahu asal-usul Jianzun? Xiaoro terlalu polos dan tertipu olehnya. Ibu, Yun Shang tidak bohong padaku. Aku rela bersamanya. Kau mau mempermalukan keluarga Yan? Masih ada Wang Shoyuzu di depan. Ngapain peduli orang biasa? Bahkan tanpa Wang Xiao. Meski dia seperti ini, mas kawin yang layak pun tak mampu. Berani-beraninya datang melamar. Memalukan. Siapa bilang aku tak punya mas kawin? Bisa dikeluarkan. Tunjukkan. Sudah kusiapkan sebelum berangkat. Seharusnya segera tiba. Persiapan apa? Pengawal seperti kau bisa apa? Tante, jangan begitu. Sekarang zaman sudah modern. Pesan makanan online langsung antar. Itu juga persiapan. Tak kesangka. Makanan yang dipesannya sombong semua. Sangat angkuh. Permisi. Ini keluarga Yan? Cari siapa? Tuan Li mengirim mas kawin. Tuan Li datang melamar Nona Yan. Ini hadiahnya. Semoga berkenan. Apa ini? Dari mana belinya? Barang dagangan kaki 5. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Ada yang datang bawa 2 kotak kayu. Apalagi keluarga terkemuka di Beijing. Kalian benar-benar memalukan. Aku ingin lihat. Apa isi kotak-kotak ini? Barang murahan apa di dalamnya? Buka saja dan lihat. Papan kayu ini cuma $2. Buat barang yang bahkan tidak laku di jalanan. Kau jadikan keluarga yang sebagai mas kawin? Beraninya kau. Apa katamu? Sebaiknya ambil sekarang. Atau konsekuensinya tidak akan bisa kau tanggung. Kau lempar papan kayu rusak ini dan ada akibatnya. Kau ini apa? Lihat. Hari ini, aku datang untuk melamar Suero. Demi Suero. Aku bisa mengabaikannya.
Karena mereka tidak suka papan kayu ini, lupakan saja, beri hadiah lain. Silakan terima, Nyonya. Apa ini? Apa ini? Ini kartu hitam emas edisi Global Bank Swiss. Apa itu kartu hitam emas Swiss? Kau gila, tahukah arti kartu hitam emas Swiss? Artinya bisa pakai UnionPay, memindahkan dana triliunan kemana saja di dunia. Masih tahu juga, tahukah kau, kartu hitam emas Swiss hanya ada satu di tiap negara di dunia. Di Kerajaan Naga kita kuma ada dua. Tahu tidak, kau gila. Sebutkan siapa pemilik keduanya di negara kita, sang permaisuri, sang pendekar pedang. Benar juga kau tahu. Sekarang katakan, kartu hitam emas Swiss palsumu ini dari mana asalnya? Bukankah pengawal ini mengaku sang pendekar pedang? Tampaknya pemalsuan ini paket lengkap. Geng penipu yang sangat profesional. Semua detail tertutup rapi. Kebuli kudu, tapi jangan hina sang pendekar pedang. Sang pendekar pedang. Tuan Yansun, Aku benar-benar menyinggungmu. Singkirkan aku, agar istana gubernur diganti. Baik, akan kupenuhi permintaanmu. Perintahkan pavilion pelindung, naga selidiki istana gubernur. Hasilnya harus dalam 1 jam. Sayap. Tenang, tak akan lama. Kau akan dapat kabar buruk. hahaha. Aku sangat takut. Hampir saja aku ngompol ketakutan. Siapa berani pukul penjaga istana gubernur? Bela aku. Siapa berani memukul pengawal gubernur? Bela aku. Kapten Liu di sini. Tuan Wang, siapa yang kau provokasi? Dia yang tak hanya melukai pengawalku. Berani-beraninya kau mengaku sebagai Tuan Pedang? Beraninya dia, di siang bolong, sangat tak berhukum. Apa yang dia lakukan? Dia cuma pengawal rendahan keluarga Yan. Dia ingin menikahi putri sulung keluarga Yan. Makanya dia berpura-pura jadi tuan pedang. Apa? Dia ingin menikahi putri sulungnya? Dia kodak besar Makame PA? HMPH. Sudah jelas. Tentu, kodok gila. Aku ahli menani orang zida. Ayo, tangkap dia. Siapa yang berani mencoba? Kalian mau memberontak? Tindakanmu ini pemberontakan. Aku menangkap kriminal, bukan memberontak. Siapa kriminalnya? Tentu saja dia. Kalian buta. Tak bisa ku jelaskan. Panggil atasan langsungmu. Kau ingin lihat atasan langsungku? Kau ini apa? Atasan langsungku adalahmu. Langsung saja. Baik. Jika kau tak mau memanggil, akan ku panggilkan untukmu. Kalau Bejda panggil dia, bayar kulihat. Tuan Pedang. Teriakan. Ya. Pulang pavilion Sing-i. Anjingmu menggigit di sini. Kalian punya setengah jam untuk pergi. 1 menit terlambat. Aku akan bunuh kalian. Aku akan ambil kepalamu dalam 1 menit. Tunggu. Hasilnya akan segera keluar. Aku sangat ketakutan. Kau benar-benar menyuruh polisi secara langsung. Atas nama Pavilion Hulo. Kalian tidak tahu. Kalian semua penipu. Ini wajar. Jika terlalu sering berbohong, mereka sendiri menganggapnya benar. Kalian semua tukang tipu. Mereka berani membuat kebohongan besar. Bahkan berani menipu polisi. Ini bukan masalah. Bu, mereka bukan pembohong. Mereka benar dari Pavilion Perlindungan Naga. Kakak Schwerong, ini waktunya untuk apa? Kau masih membelanya. Mau ditangkap polisi bersama? Tidak. Baik, Cheryl. Jangan berdebat dengan mereka. Kebenaran akan terungkap. Pada akhirnya kebenaran akan muncul. Ya, akan ada jawabannya. Saat tipuanmu terbongkar. Yang menanti kalian hanya ala penjara. Bukannya mau ketemu atasanku? Di mana dia? Mana mungkin dia memanggil orang? Dia ada di sini. Beraksi untuk kami. Baik. Kurasa mereka cuma buang waktu. Kapten Liu, jangan ditunda. Tangkap saja dulu. Tangkap mereka. Tolong tangkap aku. Hentikan semua ini. Direktur, kenapa Bapak di sini? Anda membuat masalah lagi. Apa saya membuat masalah? Saya sedang menangkap pembohong. Penipu macam apa mereka itu? Xie Changhe menyapa Dewa Perang Tinggi. Xie Changhe. Bilang saya palsu? Apa? Katakan Dewa Perang Tinggi itu palsu. Apa dia benar Dewa Perang Tinggi? Berani meragukan saya? Tidak. Kenapa Anda datang ke sini? Saya diperintah gubernur datang ke sini. Gubernur terlibat. Direktur Xie, apa Bapak tidak lihat saya selama ini? Tuan Muda Wang,
Kenapa Anda di sini? Cuma dewa perang. Tak perlu rendah hati seperti ini. Apa dewa perang lebih kuat dari kami? Tidak. Apa yang terjadi di sini? Tuan Muda Wang, ada masalah APA? Biarkan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi pada Master Wang? Pengawal cilik Keluargayan. Ingin merampokku dan melukai 2 penjagaku di kediaman gubernur. Makanya ayahku minta tim keamanan menangkapnya. Dia pengawal keluarga Yan. Ya, tanya saja ke keluarga Yan. Dia pengawal putriku. Aku tak tahu retorika apa yang dipakai untuk menipu kepercayaan putriku, bahkan melamar pernikahan. Dewa Perang Xing Yi, apa hubunganmu dengan pengawal cilik ini? Dia yang mengajariku. Nyawaku juga diselamatkannya. Posisiku sekarang pun dia yang naikkan. Menurutmu apa hubungan kami? Terus kenapa? Siapapun dia bagimu, bisa-bisanya kau? Dewa perang biasa, berani melawan kediaman gubernur? Kalau tak salah ingat, Dewa Perang harus di bawah gubernur. Tentu saja, kantor gubernur punya beberapa dewa perang. Apa yang dia lakukan di sini? Dia panggil direktur ke sini. Terus? Baik, terima kasih, Direktur. Karena Anda sudah datang, Segera tangkap pengawal cilik ini. untuk dewa perang ini. Kalau dia biak, Suruh minggir saja, kalau tetap bandel. Tangkap atas nama kediaman gubernur. Dewa Perang Xing Yi, ini menyangkut istana gubernur. Kalau tidak kau. Apa? Kau mau bantu dia menangkapku? Dia, maksudku, lebih baik kita diam saja. Tangkap saja aku, biarkan dia. Dia tidak peduli, tangkap saja aku. Tangkap kau saja. Jenderal, Jenderal Xing Yi, sedang apa ini? tahu apa yang kulakukan? Walau aku dewa perang, tapi ini urusan kediaman gubernur. Benar, Direktur Xie. kau masih tahu. Jangan takut. Baik, aku hubungi ayahku sekarang. Wang Gongzi, telepon markas sekarang. Halo baik, lanjutkan dan tangkap dia. Baik, aku hubungi ayahku sekarang. Hei, tak perlu menelepon. Jabatan ayahmu sebagai gubernur sudah dicabut. Dia sedang bermasakreng dan siap menghabiskan sisa hidup di penjara. Kau yang berkuasa. Ya, terserah aku. Bagus. Sekarang ada tuduhan lagi. Mengintimidasi dan mencemarkan gubernur. Halo, ayah. APA? Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Hei, ada apa? Tuan Muda Wang? Mungkinkah gubernur benar-benar kecelakaan? Apa yang terjadi? Siapa kau? Apa kau menyuruh orang selidiki ayahku? Diselidiki orang yang kuatur. Siapa sih kau ini? Siapa kau? Sudah kukatakan aku sang pendekar pedang. Tapi kau tak percaya. Apa? Kau sang pendekar pedang? Aku tahu, dengan pengetahuanmu, kau pasti tak percaya. Tapi aku bisa buktikan, dengan cara lain. Apa itu? Perintah Paviliun Perlindungan Naga, seperti dekrit kerajaan. Tapi kau di sini, menganggap Kingi cuma dewa perang, dibanding istana gubernurnya. Berani-beraninya kau menghina. Baik, hari ini, sebagai pendekar pedang penjaga naga, ku minta Dinas Keamanan Publik menyelidiki. Kepala Biro Keamanan Shangjing melanggar perintahku. Segera diperiksa. Sebentar lagi kau akan tahu jati diriku. Kau pendekar pedang Howell legendaris. Bagaimana mungkin, Tuan Yan? Bukankah katanya dia cuma bodyguard yang family? Ya, dulu dia bodyguard putriku. Dia kerja di rumah kami selama 3,5 bulan. Gajinya 35.000 per bulan. Aku ingat jelas. Lalu kenapa begini? Pasti dia penipu. Entah trik apa yang dipakainya. Dia pasti menipu orang penting di luar. Tapi dia bukan sang pendekar pedang. Sebagai pendekar pedang terhormat, masa jadi bodyguard di rumahku? Tenang, kebenaran akan terungkap. Halo. Apa? Apa? Perintah number 1 hilang. Menangguhkan saya untuk penyelidikan. Anda benar-benar sesepuh pedang. Apa? Benarkah? Benar. Sudah kukatakan, kakak Yunshang itu rendah hati, dan menyembunyikan identitasnya. Kalian tidak percaya padaku. Aku buta. Kuharap sesepuh pedang mau memaafkan dosanya. Mohon maafkan saya. Tuan Yansun. Tuan Yansun. Tolong selamatkan aku dan ayahku. Menyelamatkan ayahmu? Kau pikir karena anak gubernur bisa bertindak semaunya? Apalagi yang kau katakan? Oh iya. Kau bilang jika aku tertangkap,
10.000 orang akan mematahkan kakiku. Tidak, bukan, sesepuh pedang. Ini salahku. Aku yang tak tahu sesepuh pedang Gunung Tai. Asalkan kau mau memaafkanku, selamatkan aku dan ayahku. Aku rela. Aku rela menganggapmu sebagai ayah baptis. Kau anggap aku ayah baptismu? Ya, ayah baptis. Ayah baptis, lihat wajahmu. Masih pantas disebut pria? Jangan memuakan, paham? Direktur Xie, bawa orang ini, lalu periksa dirimu sendiri. Jika tidak, saat aku marah, akibatnya tak terbayangkan. Baik-baik. Cepat bawa bajingan ini pergi. Sesepuh pedang yang mengampuni nyawanya. Tuan Jianzun, maafkan saya. Hei, kalian berdua. Bukannya kau bilang aku tak bisa ganggu keluarga Yan, keluarga nomor 1 di Shenging? Kalian berdua tidak meragukan bahwa, apakah aku punya kemampuan untuk menggoyang posisi keluarga Yan sebagai keluarga nomor 1 di Shenging? Kami bersedia menikahkan Suero denganmu, Tuan Pedang Mulia. Kami bersedia. Bagaimana dengan maharnya? Tunggu. Tuan Jianzun, ada apa? Bukannya baru saja kau bilang. Kau meremehkan kedua hadiah ini? Tidak. Kami menghargainya. Hadiah dari Tuan Jianzun. Mana mungkin kami meremehkannya? Ya, saat ini juga, kami yakin bahwa token dan kartu emas hitam Swiss adalah yang paling berharga dan bernilai di dunia ini. Maaf, sekarang kalian percaya, aku tidak mau memberikannya. Bukankah kau menyukai Suero? Apa kau akan melamar Suero? Aku akan melamarnya, tapi ini urusan kami, tidak ada hubungannya dengan keluarga Yan. Karena perbuatan keluarga Yan, mereka tak layak jadi keluarga nomor 1. Kalian harus turun dari singgasana. Kingi, segera beritahu kamar dagang Shangjing, selidiki praktik bisnis keluarga Yan. Jika ada pelanggaran, blokir segera. Ini Tuan Jianzun. Jangan, kau sebentar lagi jadi menantu kami. Jangan bertindak gegabah pada kami. Kita satu keluarga. Aku adalah orang yang mengutamakan logika, bukan hubungan darah. Jika orang baik memperlakukanku baik, mereka adalah keluargaku. Sikap sombong itu menjijikkan. Xing Yi, segera eksekusi. Baik. Suero, sipat minta ampun pada Tuan Pedang Mulia. Suero, mohon minta belas kasih Tuan Jianzun. Bagaimana kau menghina kakak Yunsheng tadi? Sekarang baru kau mau merengek padaku? Oh Suero, kami rakyat biasa. Mana mungkin kau kenal sang penguasa pedang? Apa ini naga sungguhan? Kami salah. Pasti kami akan berubah. Kami berjanji berubah. Kami berjanji berubah. Kakak Yunsheng, bisakah kau maafkan orang tuaku kali ini? Jadi, menurutmu pantas mereka dimaafkan? Menindas yang lemah. Penjahat tak punya kemampuan masih bisa ditolerir. Tapi jika dapat kekuatan, malapetaka akan lebih besar. Maafkan aku. Keluarga yang harus tumbang. Tapi aku janji padamu, aku akan berikan seluruh dunia untukmu. Itu hakmu, karena kau punya ketulusan dan kebaikan. Hui Jianzun sudah perintahkan kamar dagang Shangjing. Segera selidiki keluarga Yan. Bagus. Halo, Presiden Yo, jangan gegabah. Perintah pelindung naga apa? Aku tahu. Tuan Jianzun ada di rumahku. Dia menentuku. Akan kubicarakan langsung dengannya. Tuan Jianzun, tolong bantu aku bicara ke kamar dagang. Saran. Baik, ayo mulai. Aku Halangga 001. Penyelidikan keluarga yang harus kutangani dengan tegas. Tak akan kuberi toleransi, atau kau akan kuhukum. Tuan Jianzun, ahli bedang, jangan lakukan ini. Kuberai nasihat. Kini aku penjaga naga, dan pemegang kartu emas Bank Swiss, melamar dirimu. C7. Yeah. Mari makan besar untuk merayakannya. Suero, jangan tinggalkan orang tuamu. Benar. Kakak Yunsheng, bagaimana dengan orang tuaku? Tenang, setelah keluarga yang hancur. Kami akan menampungmu, dan memberimu makan. TAPI, kau tak bisa lagi menikmati kekayaan. Ayo pergi. Yang Mulia Pedang, mau kemana? Perlu kuantarkan? Aku dan Suero akan cari tempat tinggal. Mau makan apa? Terserah.
Hello Jinzuan, aku sudah tiba di Shangjing. Siapkah kau hadapi murka Tianyuan? Mau makan apa? Terserah. Sword Venerable, aku sudah tiba di Shangjing. Kau siap menerima amar Tianyuan? Kau perusak Tianyuan. Ya, kau membunuh saudaraku. Ayo berperang melawanku. Aku dan Tianyuan takkan membiarkanmu pergi. Kalau begitu ingat baik-baik, Shangjing akan jadi tempat pemakamanmu. Begitu? Aku akan menunggu. Aku tunggu. Sang perusak membawa Tianyuan ke Shangjing. Segera aktifkan kekuatan pelindung naga. Kunci seluruh Shangjing untukku. Aku akan kubur Tianyuan di sini. Apa yang terjadi pada kakak Yun Shang? Tidak ada, ayo kita makan. Ayo, cepat. Bu, nasi gorengnya sudah jadi? Sebentar lagi selesai. Bos, 2 mie goreng. 1 pakai telur. Baik, sebentar datang. Totalnya 30 yuan. Ini pesananmu, cantik dan ganteng. Tambahkan sosis ham untukmu. Tambahkan telur, terima kasih. Hey, Ada APA. Ada APA? Kakakku mau mengajakmu minum. Ah, aku tidak minum alkohol. Tidak minum juga gak apa-apa. Sudah kubilang tidak minum. Maksudmu apa? Kau tidak menghargai kakakku, ya? Kakakmu punya muka apa? Kamu ngomong apaan sih? Sudah kubicarakan pergi dari sini. Aku pergi sendiri. Kau tahu siapa aku? Tidak tahu. Silakan beritahu. Gue bayar uang perlindungan di jalan ini. Gue yang pegang. Tanya siapa gue. Semua di jalan ini harus bayar ke kamu? Dan bergantung padamu? Apa? Tidak percaya? Ambil bubunya. Bang, ada masalah apa? Bilang siapa bos di jalan ini. Bilang padanya. Siapa bos di sini? Mas Janggon lawan mereka. Jalan ini penuh anak buah mereka. Maaf. Serius? Lalu kenapa kalau aku melawan hari ini? Gampang. Santap dia dan suruh pacarmu temani kakakku minum. Nanti kau bebaskan. Artileri kedua. Ada APA. Dia tidak mau mengakui pengejutnya. Gampang, habisi saja. Hai, Kok Philo, jagoan terbang naga. Makan mie goreng ini. Kau siapa? Brengsek, berani-beraninya kau macam ini. Kau dari geng Kinglong. Kau menghina pakarku. Sebaiknya kau sadar diri. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Lalu, makan mie ludahku ini. Aku jamin kau aman. Kalau tidak, dijamin kau akan terbaring di rumah sakit selamanya. Serang dia. Bangsat. Kasih aku sedikit. Jangan sok jago. Xiaolong. Kenayon ya bos ambil mustard. Semua jenis bumbu. Aku buatkan dia makanan enak. Oh, Ini King Longman. Hari ini aku sedang senang. Aku akan main denganmu. Akan kubuat kau senang. Bos, aku salah. Aku tidak main lagi. Maafkan aku, kakak. Baye. Apa kita kena masalah? Di persimpangan Kessel Seberang. Cepat bawa orang ke sini. Anak kecil, jangan sok. Aku segera bawa orang. Anak kecil, jangan sok jago. Master ke-8 akan segera datang dengan orang. Tidak penting. Aku akan menunggu bersamamu. Tapi sebelum dia datang,
Aku harus memberimu tenaga untuk menunggu. Saudara Yun Shang. Casey Marika Mustard Dan Nasi Untuck Dimikan. Aku petarung jalanan. Membuatku makan nasi air busuk. Bocah, kau cari mati. Dengarkan aku, jangan membantah, dan jangan berkeberatan. Kau paham? Macon, aku kasih 3 detik. Lebih baik kau buka mulut, atau kucabut gigimu satu-satu. Aku janji kau takkan bisa makan lagi. Telan. Bagus. Lalu makanlah dengan lahap sampai habis. Karena kalian sudah selesai makan. Berlututlah dan tunggu jauh. Dasar sialan. Aku bilang berlututlah. Kau tidak paham? Ganteng, lupakan saja. Jangan memperburuk keadaan. Mereka punya koneksi kuat. Kita tak bisa lawan mereka. Saudari baik, mereka biasa menindasmu. Hari ini ku beri mereka rasa, bagaimana jadi yang ditindas. Kubilang. Ku bilang berlutut. Harus ku tendang lututmu sampai patah? Baru kau mau berlutut? Ayo kau juga. Berlutut berbaris. Bu pemilik, tambah nasi goreng, telur dan ham. Baik. Halo. Bing Jian Zun sang penghancur mendekat. Perlu kami tembak? Tidak. Aku tunggu di sini. Akan kuhancurkan sendiri. Kami temukan markas Tianyuan di 6 lokasi di kota Shangjing. Bisa bertindak kapan saja. Tianyuan Masak Shangjing. Ada ribuan ahli, pasti ada lebih dari 6 markas. Terus cari, geledah semua sarangnya. Lalu tangkap semuanya. Sayap. Siap, Pak. Baik. Aku suruh kau berdrak. Siapa berani sentuh orang gerbang naga hijau? Dia orangnya. Orang inilah pelakunya. Sajagoan menganggap kami enteng. Siapa berani ganggu gerbang naga hijau? Gerbang naga hijau? Gampang takut. Kalian lihat diri sendiri. Nggak pernah dengar. Aku pun gak kenal. Coba cerita. Aku nggak ada waktu buat ceramah. Lepasin dia dalam 3 detik. Atau ku berdiri kau di sini. Baik, cewek ini lumayan. Bawa pulang buat cucu? Iya, bawa dia. Tapi habisi dulu si anak ini. Tunggu, jangan dibunuh. Aku mau dia berlutut dengar ceritaku. Lian Jiatsi, ayo bangun lawan aku. Dengan kemampuanmu, perlu aku bangun? Kau sudah kucecahkan. Kau benar-benar gila. Kau berani melawan perkumpulan Qinglong kami? Balas dendam. Kalau kau tahu siapa aku. Kau mungkin takut sampai ngompol. Bukannya kau cuma tukang makan nasi goreng? Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang sembarangan. Aku mendirikan gerakan bernama Paviliun Hulong. Dunia menyebutku sang pendekar. Lalu kau siapa? Kau kocak banget. Kau tahu apa itu sang pendekar pedang? Dia legenda di dunia persilatan. Kau bukan apa-apa. Dia benar merupakan Master Pavilion Pelindung Naga, Sang Sword Venerable. Siapa kau? Aku juga mendirikan organisasi bernama Tianyuan dengan julukan Hui Mi Cheng. Akulah penguasa Tianyuan. Apa kau pikir? Sang pemimpin sekte Naga Hijau. Sang penghancur, tentu kami tak bisa menyaingimu. Kalau begitu minggir. Tunggu, APA, ku berbolehkan kau pergi? Sang penghancur,
Dia benar-benar sword venerable. Kau pikir aku berbohong? Atau kira selain Master Pedang Pavilion Pelindung Naga, siapa yang layak kuhadapi langsung? Sang sword venerable adalah legenda. Kenapa dia makan mie goreng di pinggir jalan? Keributan ini akan mengubur hidupnya. Sang penghancur, ampunilah. Sang penghancur, ampunilah. Minggir, mau dikubur hidup-hidup? Sword Venerable. Akhirnya kita bertemu. Artinya ajalmu sudah dekat. Haha, Sword Venerable. Kau benar-benar lucu atau pura-pura tenang. Mengapa kau tak percaya ucapanku? Bagaimana bisa ku percaya? Meski kau adalah pendekar Pavilion Pelindung Naga, tapi sekarang kau sendirian. Tapi aku punya pasukan ahli terhebat. Berani bilang ajalku sudah dekat. Bos, kurasa dia cuma pura-pura tenang. Tapi sebenarnya sudah panik. Ini masalah besar dan kecil. Aku bicara dengan bosmu. Apa yang kau bicarakan? Berani berpura-pura, lawan satu. Untuk apa kau menantangku? Kau pikir aku takut padamu? Kau benar-benar tak tahu diri. APA statusmu. Kau tak punya status. Dan tak berkedudukan. Bahkan jika kau ikut Tuan Jurang Abadi, atau Sang Penghancur, hanya lewat di depanku. Burung cerca. Aku berdiri di depanmu, kau bisa menghancurkannya. Jika tak bisa, akan kuhancurkan kau. Baik, akan kutunjukkan. Hei, sudah temukan markas Tian? Sudah ketemu, total ada 30 markas. Hancurkan semuanya. Anggap saja hadiahku untuk pemimpin mereka. Tunggu, takkan lama lagi. Kau akan dapat kabar buruk. Ayo main denganku. Taktik psikologis. Hari ini, di sini, ini jalan buntu. Kau tak bisa kabur. Kau hanya kata dalam tempurung. Kau belum lihat dunia sesungguhnya. Bahkan jika aku sendirian di sini, siapa bisa sentuh aku? Apa? Lepaskan saja. Sekarang ku beri dua pilihan. Kaulah kata dalam tempurung. Kau malah memberi kepilihan, kalau begitu katakan. You along pavilion tunduk padaku. Kau akan jadi orang saya. Tibis nyawa saudaraku dengan nyawamu. Kalau begitu aku pilih yang ketiga. Apa? Tunggu ajamu. Benar-benar tak kapok sampai lihat peti. Akan ku. Hey, apa? Bagaimana kau melakukannya? Aku pun tak tahu harus jawab apa. Jika seseorang ingin menghancurkan semut, perlu pikir cara apa yang digunakan, cuma perlu gerakan jari. Aku tak percaya kau benar-benar dewa. Ini dia untukku. Mundur, jangan sampai kau terluka. Kak Yun Shang, kau harus hati-hati. Jangan khawatir, tak ada satupun di dunia ini yang bisa lukai aku. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku, Tian Yuan. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Kau tak bisa, sekarang giliranku. Penghancur abis sedang lemah. Kau jago bertarung? Madeline. Mau bunuhku dengan kekuatan segini, dan taklukkan dunia. Apa kau mengantuk? Aku bilang, aku kalah. Aku akan membunuh jika mau. Kalau begitu, matilah kau. Ah, jika ada akhirat. Ingatlah aku dewa. Ayo pergi, sayang. Mari kita menikah.